1 Tawarikh 22. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Nah saudara, jadi ketika bangsa Israel sudah mempunyai kemah pertemuan, kemah suci dari perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, disitulah hadirat Tuhan nyata dengan adanya kemah pertemuan itu. Kemah suci tempat korban bakaran dan segala macam korban yang lain dilakukan untuk penyembahan kepada Tuhan, dan sebagai tanda Tuhan hadir bersama mereka. Sesudah Israel menjadi sebuah negara kerajaan dengan Daud sebagai rajanya, maka dimulailah rencana untuk membuat bait Allah, walaupun terlaksananya pada zaman Salomo. Sementara pada zaman Saul tidak diperhatikan. Daud berkata itu adalah sebagai tanda akan membangun bait Allah. Walaupun nanti kenyataannya bait Allah baru berdiri pada zaman Salomo, tapi persiapannya sudah ada pada zaman Daud. Daud menyuruh mengumpulkan orang asing di negeri orang Israel, dan ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Nah, saudara, di sini masih banyak hal yang dilakukan mereka, pikir Daud demikian. Salomo, anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan harus luar biasa besar, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Persediaan itu dilakukan sebelum Daud mati. Lalu Daud memanggil Salomo dan diberinya perintah untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Itu bait Allah itu, Allah Israel. Kata Daud, anakku, kepada Salomo, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah Tuhan Allahku, tetapi firman Tuhan datang kepadaku, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan peperangan besar, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Jadi kita tahu alasan Tuhan tidak mengizinkan Daud mendirikan rumah bagi Tuhan atau bait Allah itu karena tangan Daud tertumpah banyak darah, dan sebagai gantinya adalah anaknya yang hidup di zaman aman. Keamanan bagi Israel sangat penting, dan itu dikaruniai Tuhan pada masa Salomo, tinggal meneruskan apa yang sudah Tuhan berikan melalui Daud dengan kemenangan, kemaksudan, kebesaran, keamanan. Dan itu Salomo, aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Jadi itu nama Salomo mempunyai arti. Dia yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tata kerajaan atas nama Israel sampai selama-lamanya. Nah, jadi itulah dikatakan Tuhan. Karena dosa Daud di dalam berzinah pada Batseba, istri Uriah, maka Tuhan tidak akan membuat Israel itu dapat mendirikan rumah bagi Tuhan pada masanya, tetapi pada masa anaknya. Dan selanjutnya dalam kehidupan Salomo, kalau berdosa dengan menyembah Allah asing, Tuhan akan mengatakan, kita sudah tahu, Israel tidak akan tetap, tetapi tidak pada zaman Salomo. Pada zaman anak Salomo, Israel terpecah, dan terpecah. Ini sekarang pada masa Daud. Tuhan tidak mengizinkan bait Allah didirikan pada masa Daud, tetapi diratkan pada masa anaknya, yaitu Salomo. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian. Jadi akal budi dan pengertian itu diberikan kepada Raja Salomo sebagai orang yang paling berhikmat di muka bumi, oleh karena permintaan doanya ketika ditawarkan untuk minta pada Tuhan sesuatu. Engkau menjadi pemegang perintah asal Israel supaya memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Jadi ini syaratnya, memelihara Taurat Tuhan Allah. Engkau berhasil jika melakukan setiap ketetapan dan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan tawar hati. Jadi itu jika menerima firman Tuhan sebagai hadiah gratis, itu supaya kita jangan tawar hati. Lalu kata Daud, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga menyediakan kayu dan batu. Tetapi baiklah engkau menambahkannya lagi. Jadi sebagai orang tua, Daud sudah menyediakan bagi anaknya. Dan ini kita tahu orang tua juga demikian kepada anak-anaknya. Apalagi ketika ia hendak meninggal dunia, selalu disiapkan warisan yang terbaik untuk anak-anaknya sebagai tanda kasih sayangnya. Demikian dilakukan Daud untuk Salomo yang sudah dipilih Tuhan. Jadi ketika orang berpikir Salomo mendirikan bait Allah itu turun dari langit, itu perlu diluruskan. Karena persiapan mendirikan bait Allah sudah dilakukan sejak zaman Daud dengan harta kekayaan yang melimpah untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak hanya harta itu, tetapi juga semua tenaga kerja. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau, dan doa restu. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel.
untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Jadi syarat utama itu diberikan, yaitu supaya hatinya tunduk kepada Tuhan, supaya mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan, untuk mendirikan bait kudus bagi Tuhan. Persyaratannya itu bukan sekedar membangun, bukan sekedar membuat, tetapi landasan rohanilah yang terutama. Apa artinya kita membangun sesuatu? Apa artinya membangun suatu lembaga pelayanan bila hatinya untuk mencari uang? Bila semua dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kerjakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Kerjakanlah segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Dan syarat ini juga diberikan kepada Salomo. Dan di dalam perjanjian baru kita tahu hal itu. Lakukanlah segala sesuatu seperti kau melakukannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan syarat dari Daud pada Salomo itu disampaikannya saat persiapan membangun bait Allah. Salomo tinggal meneruskan. Orang tua mencintai dan mengasihi sehingga memberi warisan pusaka jasmani dan rohani. Tinggal anaknya, tinggal kita. Segala sesuatu dimulai dari dalam diri sendiri, dalam hati dan jiwa. Di situ letak segala perkara yang dapat kita tanggung.